Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Nur Syahla dari Prodi PAUD semester 2. Dan di sini saya akan mempresentasikan bahasa Indonesia yang berjudul Penulisan Landasan Teori, Teknik Analisis dalam Tulisan Ilmiah dan Teknik Menyimpulkan Argumentasi. Dan untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai saja. Menulis landasan teori. Pengertian landasan teori merupakan sebuah konsep dengan pernyataan yang sistematis atau tertata rapi, karena landasan teori ini nantinya akan menjadi landasan yang kuat di dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penelitian. Arti lain dari landasan teori merupakan seperangkat definisi konsep proposisi yang telah disusun rapi dan sistematika mengenai berbagai variabel di dalam sebuah penelitian. Selanjutnya, pengertian landasan teori menurut para ahli. Yang pertama, Sugiono 2012. Menurut Sugiono, landasan teori adalah dasar riset yang perlu ditegakkan agar penelitian memiliki dasar yang kokoh dan bukan sekedar perbuatan coba-coba atau trial and error. Yang kedua, Moleong. Menurut Moleong, landasan tersebut didefinisikan sebagai seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksi mengikuti aturan tertentu yang menghubungkan secara logis dengan data yang diamati dan berperan sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati. Selanjutnya, fungsi dan tujuan landasan teori. Fungsi landasan teori. Teori ini memiliki fungsi untuk menyusun dan meringkas terkait pengetahuan pada suatu bidang tertentu. Fungsi teori ini yang kedua adalah sebagai peristiwa atau fenomena yang sedang terjadi dan kemudian dibuat sebagai keterangan sementara di dalam penelitian. Fungsi terakhir yakni sebagai kegiatan dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang baru mengenai apa saja yang ada pada sebuah tulisan. Selanjutnya, tujuan landasan teori. Teori digunakan untuk menjelaskan mengenai hal yang terkait atas perilaku dan sikap di dalam penelitian. Teori juga diperlukan sebagai poin akhir pada sebuah kegiatan penelitian. Artinya, penelitian di sini akan menjelaskan kegiatan penelitian secara induktif. Menggunakan perspektif teori sebagai panduan umum dalam kegiatan penelitian yang di dalamnya terkait gender, ras, kelas, dan lain sebagainya. Beberapa penelitian jenis kualitatif tidak terlalu menerapkan teori yang terlalu eksploitis. Teori ini bertujuan untuk menemukan suatu hal baru dan digunakan untuk menyempurnakan penemuan sebelumnya. Selanjutnya, teknis analisa dalam tulisan ilmiah. Pengertian analisa data. Analisa data adalah suatu proses atau upaya pengolah data menjadi informasi baru. Proses ini diperlukan agar karakteristik data menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna sebagai solusi bagi suatu permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengolahan data. Pertama, pengumpulan data. Pada tahapan ini kita mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. Kedua, penyuntingan atau editing. Yang dimaksud dengan editing dalam analisa data adalah kegiatan memeriksa kelengkapan dan kejelasan pengisian instrumen pengumpulan data. Yang ketiga, pengodaan coding dalam penelitian, yaitu proses identifikasi. Yang keempat, tabulasi. Pada tahapan ini kita melakukan data entry, menyusun dan menghitung data yang telah dikodekan ke dalam tabel. Jenis-jenis teknis analisa data, yaitu data kualitatif, ada analisis konten, naratif, wacana, dan teknik analisis data kuantitatif, analisis deskriptif, analisis inferensial. Sini ada contoh hasil analisis. Penggunaan pestisida merupakan salah satu sumber pencemar yang potensial bagi sumber daya dan lingkungan perairan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui tingkat pencemaran pestisida pada lahan perikanan budidaya di Sukabumi, Jawa Barat. Penelitian diawali dengan penentuan lokasi, dilanjutkan dengan pengambilan contoh air, sedimen, biota air, preparasi, identifikasi, dan analisis data serta pelaporan. Analisis contoh menggunakan alat gas kromatograf,
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada lahan perikanan air tawar di daerah Sukabumi terdapat residu pestisida dari golongan organoklorin, organofosfat, piretroid, dan karbat dengan konsentrasi di bawah batas maksimal residu BMR jenis dan konsentrasi residu pestisida tersebut yang terbesar terdapat pada ikan, kemudian di dalam tanah, dan yang terakhir adalah dalam air. Selanjutnya, teknik menyimpulkan argumentasi. Argumentasi adalah turunan dari verba to argue bahasa Inggris yang artinya membuktikan atau menyampaikan alasan dan meyakinkan pembaca. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, argumentasi adalah alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Struktur argumentasi: pendahuluan yang bertujuan untuk menarik perhatian pembaca, memutuskan perhatian pembaca kepada argumen yang akan disampaikan, atau menunjukkan dasar-dasar mengapa argumentasi dikemukakan. Yang kedua, tubuh argumentasi yang ditujukan untuk membuktikan kebenaran yang disampaikan dalam argumen. Yang ketiga, kesimpulan atau ringkasan yang bertujuan untuk membuktikan kepada pembaca bahwa kebenaran yang disampaikan melalui proses penalaran memang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis. Dan selanjutnya, ciri-ciri argumentasi: menjelaskan pendapat untuk meyakinkan pembaca. Yang kedua, memiliki fakta sebagai pembuktian yang disajikan dalam bentuk gambar, grafik, dan lain-lain. Yang ketiga, menggali sumber ide dari pengamatan, pengalaman, dan penelitian. Keempat, penutup berisi kesimpulan. Kelima, penjelasan dalam argumentasi disampaikan secara logis. Keenam, bersifat non-fiksi ilmiah. Selanjutnya, langkah-langkah membuat argumentasi. Tentukan topik pendapat yang dapat dikembangkan, menentukan tujuan berargumentasi, menyusun kerangka paragraf yang akan dibuat berdasarkan topik dan tujuan berargumentasi, mencari fakta, kembangkan kerangka tersebut menjadi paragraf argumentasi. Selanjutnya, komponen argumentasi. Yang pertama, klaim atau penyataan posisi, pendapat atau pandangan peneliti. Yang kedua, data atau fakta untuk menunjukkan pada fakta yang merupakan hasil dari penerapan metode dan teknik pengumpulan data tertentu. Ketiga, warrant atau jaminan. Keempat, backing atau pendukung. Kelima, modal qualifier atau keterangan modalitas. Yang keenam, rebuttal atau pengecualian atau bantahan. Dan terakhir, hal yang perlu diperhatikan dalam argumentasi. Yang pertama, berpikir sehat, kritis, dan logis. Kedua, mencari, mengumpulkan, memilih fakta yang sesuai dengan tujuan dan topik, serta mampu merangkaikan untuk membuktikan keyakinan atau pendapat. Yang ketiga, menjauhkan emosi dan unsur subjektif. Keempat, menggunakan bahasa yang baik dan benar, efektif, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman atau salah penafsiran. Segitu saja presentasi dari saya, dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.